warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hajrianti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 1A dengan NIM P003410211040. Video ini akan menyajikan praktek uji larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Namun, sebelum masuk ke dalam prakteknya, pelajari dulu dasar teorinya. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya menjadi merah. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, maka warnanya berubah menjadi biru. Jika kertas lakmus merah dan biru dicelupkan ke dalam larutan garam netral, maka kedua kertas lakmus tersebut tidak berubah warnanya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan mula-mula adalah 4 wadah plastik yang diberi label. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam memberi label yaitu dengan menuliskan keterangan di atas kertas, kemudian memberikan solasi dan menempelkannya kepada wadah. Berikutnya, kita memerlukan larutan air cuka. Air cuka ini biasanya digunakan untuk memasak di dapur. Namun, air cuka yang biasa digunakan untuk memasak itu sudah ditambahkan lagi air, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Bahan berikutnya adalah air deterjen. Untuk membuatnya, kita tuangkan kurang lebih 1 sendok teh deterjen, kemudian dicampur dengan beberapa mililiter air sampai sebatas seperti pada video. Bahan berikutnya adalah larutan air garam. Untuk membuatnya, kita tuangkan kurang lebih 1 sendok teh garam dapur, kemudian dicampur dengan beberapa mililiter air sampai sebatas seperti pada video. Kemudian berikutnya, siapkan 1 wadah plastik kosong sebagai tempat sampah untuk menyimpan kertas lakmus hasil uji coba. Berikutnya, kita siapkan kertas lakmus merah. Untuk menggunakannya, cukup ambil 1 strip atau 1 lembar, kemudian celupkan ke dalam larutan selama setengah detik. Jika hasilnya merah, berarti larutan memiliki pH lebih kecil dari atau sama dengan 5, yang berarti larutan asam. Jika hasilnya biru, maka larutan memiliki pH lebih besar dari atau sama dengan 8, yang berarti larutan basah. Adapun fisik dari kertas lakmus ini mirip dengan kertas pada umumnya, namun memiliki kandungan zat yang digunakan untuk mendeteksi suatu larutan apakah bersifat asam atau basah. Berikutnya, kita siapkan kertas lakmus biru. Fisik dari kertas lakmus biru mirip dengan kertas lakmus merah, namun memiliki kandungan zat yang berbeda dan bisa digunakan untuk mendeteksi apakah larutan tersebut asam atau basah. Persiapan yang terakhir tentu saja lembar pengamatan. Langkah yang pertama, kita ambil 1 strip atau 1 lembar kertas lakmus merah. Seperti ini, kemudian kita celupkan ke dalam air cuka. Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik, sudah menunjukkan reaksinya. Sekarang, kita bisa lihat bahwa kertas lakmus merah tidak berubah warnanya atau tetap berwarna merah. Di lembar pengamatan, kita bisa tulis kertas lakmus merah berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam larutan cuka. Berikutnya, kita ambil kertas lakmus biru, cukup 1 lembar saja. Seperti ini. Kemudian, kita celupkan ke dalam air cuka.
Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik saja sudah menunjukkan reaksinya. Sekarang kita bisa lihat bahwa kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Di lembar pengamatan, kita bisa tulis kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan cuka. Selanjutnya, kita akan menguji larutan deterjen. Pertama, kita ambil 1 strip atau 1 lembar kertas lakmus merah seperti ini. Kemudian, kita celupkan ke dalam air deterjen. Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik saja sudah menunjukkan reaksinya. Sekarang, kita bisa lihat bahwa kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Di lembar pengamatan, kita bisa tulis bahwa kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Selanjutnya, kita ambil 1 lembar kertas lakmus biru seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan deterjen. Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik saja sudah menunjukkan reaksinya. Sekarang kita bisa lihat bahwa kertas lakmus biru tidak berubah warna. Di lembar pengamatan, kita bisa tulis kertas lakmus biru tetap berwarna biru ketika dicelupkan ke dalam larutan deterjen. Yang terakhir, kita akan menguji larutan air garam. Pertama, kita ambil 1 lembar kertas lakmus merah seperti ini, kemudian kita celupkan ke dalam air garam. Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik saja sudah menunjukkan reaksinya. Sekarang kita bisa lihat bahwa kertas lakmus merah tidak berubah warna atau tetap berwarna merah. Di lembar pengamatan, kita tulis kertas lakmus merah berwarna merah ketika dicelupkan ke dalam larutan garam. Selanjutnya, kita ambil 1 lembar kertas lakmus biru seperti ini. Kemudian, kita celupkan ke dalam air garam. Tidak usah lama-lama, cukup setengah detik atau 1 detik saja sudah menunjukkan reaksinya. Sekarang, kita bisa lihat bahwa kertas lakmus biru tidak berubah warnanya atau tetap berwarna biru. Di lembar pengamatan, kita tulis kertas lakmus biru tetap berwarna biru ketika dicelupkan ke dalam larutan garam. Berdasarkan data hasil pengamatan dan dasar teori yang sudah dipelajari sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa larutan air cuka bersifat asam. Berdasarkan hasil pengamatan dan dasar teori yang sudah dipelajari sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa larutan air deterjen bersifat basa. Berdasarkan hasil pengamatan dan dasar teori yang sudah dipelajari sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa larutan air garam bersifat netral. Di dalam praktek ini, berdasarkan hasil pengolahan data yang kita sudah lakukan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 1. Air cuka bersifat asam. 2. Air deterjen bersifat basa. Dan yang ketiga, air garam bersifat netral. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.